Halo, 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 welcome back semuanya. Selamat malam, yo yo. Selamat datang di cara live kita pada malam hari ini. Seperti biasanya menunggu teman-teman semua masuk dulu sebentar. Habis itu kita akan mulai tema yang akan kita bahas bersama. Cek cek 1 2 3 tes tes. Halo, suaranya bagus gak? Hari ini lagi pakai halo-halo lagi, jadi semoga cukup lumayan. Dan ini ditaruh sebelah sini ya. Semoga masih cukup menangkap suara saya yang di sini dan yang di Facebook juga. Semoga masih bisa bagus suaranya. Ya, hopefully semuanya oke. Coba dites dulu Instagram, cek 1 2 3 Instagram, kasih tahu dong lancar gak? Halo, ada 2 3 L. Wah, kakak baru nih. Selamat datang kak. Ada Cimaria sudah gabung, Kak Iren Ardianti, welcome Kak. Kak Juliana dari Lubuk Pakam, selamat datang juga. Selamat malam semuanya. Ada Kak Kristina, ada Kak Rachel bilang suaranya aman. Oke, sip, mantap. Kak Citra, halo dok. Waduh, saya bukan dokter, tolong diperhatikan. Nanti salah lagi disangkanya dokter. Ya, jadi saya bukan dokter, saya juga bukan psikolog. Ya, nggak boleh, soalnya kalau bukan psikolog nggak boleh ngaku-ngaku psikolog ya, nanti bisa melanggar hukum, karena itu memang sebuah profesi yang istilahnya butuh perjuangan untuk bisa nyampe ke sana gitu ya. Jadi kayak nggak bisa sembarangan orang pakai status itu gitu ya. Saya belum jadi psikolog teman-teman, ya masih jauh. Oke, dari Citayam hadir. Wah, selamat datang Babeh Kumis katanya. Halo Babeh, welcome. Ada dari Taiwan hadir Kak Elwi juga. Halo Taiwan. Hari ini juga tadi yang session pagi dari Taiwan ya sama saya. Jadi seru banget. Kak Reinita ada hadir juga. Selamat malam Kak Nara, selamat malam semuanya. Kalau bukan psikolog, aduh, Kak Iren nih, nggak boleh ya, namanya kalau profesi kan harus kita hargai. Karena butuh perjuangan buat nyampe ke sana. Oke ya. Bekasi hadir. Oke, sip. Welcome semuanya. Selamat datang di acara live kita pada malam hari ini. Ya, seru-seruan seperti biasanya. Dari Gunung Salak hadir Kak Shivi. Oke, halo Kak. Ada Kak Cita juga dan Kak Isti. Welcome semuanya. Nah, hari ini saya pengen cerita pengalaman yang unik banget ya. Jadi kemarin kita baru ngobrol sama adikku yang perempuan gitu ya. Terus dia cerita hari ini katanya, kok tahu gak katanya, ini tiba-tiba, nanti deh saya ceritanya ya. Kayaknya itu seru juga, tapi mending aku cerita yang lain ya. Nggak apa-apa Kak Citra, santai aja ya, di bawah fun ya, karena di sini kita seru-seruan. Aku cuman nggak konfirmasi ulang aja ya. Nah, nggak ada yang salah kok, di bawah santai. Oke, aku pengen cerita satu pengalamanku dulu waktu aku masih tinggal di luar kota gitu ya. Nah, waktu itu pas lagi ada satu kenalan ya, dia yang waktu itu kondisinya itu lagi kesulitan karena anaknya itu kayak mengalami trauma bawah sadar yang sangat luar biasa mendalam sekali. Jadi dia narik diri dari kehidupannya. Terus benar-benar jadi kayak traumatis banget buat dia gitu ya prosesnya. Nah, dan waktu itu mamanya datang ke saya, dia bilang, ini anak saya ini udah stresnya tuh luar biasa, tertekan. Jadi kalau dibilang sama orang kategorinya kayak depresi gitu ya. Jadi karena dia sangat-sangat lukanya tuh mendalam banget. Jadi dia ada sebuah project ya waktu itu. Ini udah kayak bener-bener kayak di film ya. Jadi kayak bener-bener kasusnya itu kayak di film. Dia ini orang yang sangat-sangat dibilang talented, terkenal sekali, luar biasa pada masanya. Ya, dibilang seorang anak yang punya dibilangnya itu kayak prodigy ya. Prodigy itu kayak orang yang sangat-sangat ekstrim hebatnya, kayak berbakatnya itu kayak di atas chart. Jadi kalau misalkan dibilang orang berbakat 1 sampai 10 tuh dibilang berbakat di angka 10 gitu. Nah, dia di 20 atau 25 gitu ya. Jadi pada saat dia masih muda, dia sudah sangat kaya sekali. Ya, punya istilahnya cari uang tuh mudah sekali buat dia karena dia bisa menghasilkan hasil karya yang luar biasa. Mungkin untuk menjaga privasinya, jadi saya nggak ceritain karya apa yang dia lakukan. Ya, intinya salah satunya di bidang seni gitu ya. Jadi dia udah ngurusin semua. Waktu itu dia mau ngadain sebuah kayak eksibisi gitu di lokasi dekat itu, dan dia ada kontrak kerjasama gitu.
Nah udah selesai semuanya rapi dan sangat-sangat bagus ya dikreasikan, bener-bener kayak masterpiece-nya dia lah. Kayak dia udah sangat-sangat berharap sekali hal tersebut bakalan jadi kayak hebohnya luar biasa. Karena sudah dipanggil semuanya kayak wartawan segala macam, terus ada datang dari kalangan sosialita segala macam gitu juga udah siap buat datang hadir ke tempatnya dia. Dan pada saat itu ternyata pas malam sebelum hari H ada seseorang yang memang kayak punya kepahitan masa lalu sama orang ini. Terus dia ngerusak semua barang-barang di eksibisi itu. Jadi ada satu barang yang utama banget yang menjadi istilahnya primadonanya di eksibisi itu dihancurkan sama orang tersebut. Ya. Dan saat detik itu juga ketika mengetahui bahwa hasil karyanya dihancurkan, si anak ini benar-benar rontok banget, hancur banget. Jadi dia langsung kayak detik itu juga dia trauma berat, dan saat itu juga dia berhenti kayak nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Jadi kayak linglung, kayak orang bingung gitu ya. Nah, kepahitannya yang mendalam ini bikin dia nggak bisa berkarya lagi. Ya, jadi kayak udah berhenti aja gitu aja. Terus bertahun-tahun kemudian akhirnya mamanya ketemu sama saya. Dia bilang nih anak sudah seperti ini sudah sangat lama. Nah waktu dulu saya ngerasa kayaknya skill saya belum cukup buat saya bantu anak ini gitu ya, yang trauma begitu parahnya. Tapi dia tahu saya bisa bantu waktu itu. Saya karena lagi mendalami satu sistem cara bagaimana ngeberesin problem bawah sadar juga gitu ya. Nah dia minta saya untuk ngebantu dia. Tapi saya selalu ngerasa kayak belum fulfill gitu. Saya kayaknya belum cukup deh. Ilmu saya saya masih perlu lagi. Untuk saya bisa bantuin orang ini, saya masih ada yang kurang yang harus saya lengkapin dulu. Nah apa yang terjadi akhirnya saya coba pending, saya coba tahan. Tapi mamanya selalu ngedorong saya, please dong Reo tolong kamu bantuin saya. Karena ini anak bener-bener anak yang baik sekali. Dari dulu sangat-sangat baik. Tapi gak tahu kenapa kayak bisa sampai terjadi seperti ini gitu ya. Nah jadi begitu udah pas lagi masuk gitu, terus saya bilang nggak bisa, tapi dia terus maksa saya, dan saya akhirnya kayak gimana ya, ya udah saya iyain gitu ya. Ketika saya iyain, setelah sekian lama berproses, saya kayak merencanakan untuk ketemu orang ini, tapi nggak ketemu sampai akhirnya saya balik lagi ke Jakarta. Dan tapi hal ini kayak masih mengganggu saya banget gitu. Setahun lewat, 2 tahun lewat, 3 tahun lewat, saya upgrade terus ilmu saya. Di tahun keempat, saya berpikir, oke, kayaknya udah cukup deh waktunya saya untuk datengin orang ini lagi gitu ya. Terus saya coba cari-cari lagi nomor teleponnya, saya call lagi. Jadi 4 tahun itu kayak nyangkut gitu di bawah sadar saya, kayak merasa saya punya hutang yang belum terbayar. Nah ternyata begitu sampai selesai, orang itu udah nggak ada. Jadi pas lagi dikabarin katanya termasuk mama mertua juga sudah meninggal. Nggak lama dari si anak itu nggak ada katanya. Jadi sakit terus habis itu meninggal. Nah saat itu saya jadi kayak ngerasa ya gila ya. Gue udah capek-capek kayak ngumpulin semuanya. Ujungnya orangnya udah nggak ada lagi nih gitu kan. Nah jadi kayak saya ngerasa di situ saya ngerasa sedih juga. Nah tapi dari dibalik itu semua yang saya pengen sampaikan adalah satu, kita kan nggak mungkin ngubahin lagi orang yang udah nggak ada, ya udah nggak ada gitu ya. Kita nggak bisa menyelesaikan, ya sudah. Kemarin kita pernah sempat bahas tentang tema nggak bisa menyelesaikan janji kita sama orang lain, yang misalkan kayak kejadian-kejadian yang seperti ini. Nah, tapi ada juga yang di posisi dimana yang menjadi awal dari segala permasalahan ini menurut saya adalah kemampuan saya untuk tidak bisa mengatakan tidak. Ya, banyak orang yang di dalam kehidupannya mereka sulit untuk mengatakan tidak kepada orang lain, sehingga ketika ada orang yang berkata tidak, ketika kita ada orang yang meminta pertolongan kita, misalkan mereka udah susah, bahkan kalau kita tidak bisa pun kita mencoba untuk menyanggupi. Saya dulu masuk dalam keadaan itu, di mana saya harus kayak menolong semua orang. Pak tolong saya sulit sekali. Ketika dalam keadaan sulit kayak gitu, kayaknya saya nggak bisa gitu kalau sampai bilang, aduh maaf ya saya nggak bisa bantu kamu kayak gitu. Jadi kayak saya punya sebuah keharusan untuk saya harus nolongin orang ini, saya harus bantuin dia gitu. Nah jadi
itu yang perlu diberesin ya. Jadi teman-teman, kita boleh untuk mengatakan tidak kok. Kita boleh untuk menolak. Jadi daripada kita kayak menghutangi orang. Karena setelah saya itu kan jadi saya kayak ghosting dia 4 tahun. Anda bayangin nggak? Jadi udah saya bilang iya ya karena nggak enak nolaknya. Ya, jadi ghosting itu biasa banyak terjadi gara-gara begitu. Kita menjanjikan sesuatu, tapi kita nggak bisa memenuhinya. Akhirnya apa? Kita kayak kabur gitu ya. Nah, ketika kabur, orang akan bilang kita nge-ghosting orang ini. Berjanji sesuatu, ya, tapi kita nggak bisa penuhin dan kita hilang tiba-tiba. Ya, sebenarnya bukannya hilang, mungkin kadang-kadang jadi kayak kepikiran terus-terusan. Aduh, gimana ya gue bisa penuhin? Tapi keadaan yang tidak memungkinkan. Nah, jadi masuk ke area ghosting. Ya, ini kalau Karami bilang depresi bisa bikin meninggal ya kok. Karena ada saudara trauma tsunami Aceh sampai depresi, sakit-sakitan. Terus masih muda banget padahal sekarang udah gak ada. Ya, jadi depresi itu salah satu yang bisa bikin juga orang sampai meninggal. Walaupun bukan itu penyebab utamanya. Tapi seringkali depresi itu banyak turunan hal-hal yang lain. Kalau orang intinya adalah kehilangan semangat untuk hidup. Mereka bisa dalam keadaan kondisi yang seperti itu. Jadi sakit itu muncul biasa karena orang kehilangan semangat hidupnya. Jadi kalau misalkan dia udah nggak semangat lagi, hidupnya nggak enak gitu ya. Kita gampang deh ngelihat kalau orang-orang yang sakit-sakit tuh biasanya nggak jauh-jauh dari situ. Terutama yang sakit-sakit kronis. Karena kalau menurut salah satu kreatornya Access Consciousness, Gary Douglas, dia bilang bahwa kalau orang meninggal itu ya mereka itu sebenarnya pengen keluar dari kehidupan. Dan mereka memilih untuk benar-benar keluar adalah dengan cara yang paling elegan. Karena kalau mereka kecelakaan, bunuh diri, kan nggak seru gitu ya. Jadi mereka menciptakan sakit. Sakit di dalam diri mereka itu adalah cara paling elegan untuk exit dari kehidupannya mereka. Jadi untuk keluar ya dari kehidupannya. Nah kalau misalkan kalau keluar sakit kan nggak ada yang bilang, wah ini orang nggak bertanggung jawab gitu ya. Kalau misalkan bunuh diri kan pasti banyak penilaian orang lain lagi. Ya, atau mungkin kecelakaan, kok dibilangnya sial banget gitu, atau segala macam kayak gitu. Nah tapi kalau misalkan exitnya karena sakit, itu exit yang paling mewah lah. Jadi kayak nggak akan ada orang yang menyalahkan. Oh karena dia sakit gitu ya. Nah jadi seringkali seperti itu. Kebanyakan orang yang sakit parah kronis adalah mereka yang memang hidupnya tidak bahagia. Jadi itulah kenapa kalau pengen sehat, wajib. Menurut saya wajib untuk bahagia. Bahagia Anda akan lebih sehat. Ya, apakah bahagia pasti akan sehat terus, nggak pernah sakit? Nggak juga. Tapi most likely ketika Anda bahagia, Anda akan lebih sehat, ya, lebih happy. Kalau Anda nggak banyak beban emosinya, ya lebih tenang, lebih happy, ya hidupnya akan lebih. Ya biasanya orang yang hidupnya panjang nyawanya itu kan memang yang mereka yang ya dijalanin dengan senang-senang gitu ya, happy-happy gitu. Nah jadi itu salah satu kunci utama. Karena ketika happy banyak hormon endorfin, HGH, Human Growth Hormone. Hormon mana yang paling sering mendominasi dalam kehidupan Anda? Kalau setiap hari yang hormon positif ya, HGH tadi, atau biasa disebut dengan hormon endorfin. Ketika endorfin terus yang mengisi diri Anda setiap harinya, ya tentu Anda akan jadi dalam keadaan yang sehat. Kalau misalkan ada virus pun lebih mudah untuk kayak antivirus di dalam tubuh kita, antibody kita itu lebih mudah untuk kick in, untuk melawan virusnya. Sedangkan sebaliknya, kalau misalkan orang stres, depresi, tertekan, tubuhnya akan penuh dengan yang namanya hormon kortisol. Ketika penuh dengan hormon kortisol, ya itu yang justru menyebabkan kalau menurut penelitian banyak ya, itu menyebabkan orang ya dalam keadaan tubuhnya itu asam gitu ya. Jadi kayak gampang banget untuk kayak kena sakit-sakit segala macam kayak gitu. Makanya kalau orang biasa udah stres, tertekan, ya nggak jauh-jauh depresi, ujung-ujungnya ya bakalan sakit-sakitan kayak gitu. Nah jadi terkadang ya hal-hal seperti ini yang perlu kita hindari lah. Jangan sampai kalau misalkan terus-terusan kita dalam keadaan yang kayak stres terlalu lama, ya itu istilahnya tidak nge-serve kita dengan baik. Jadi kita harus belajar untuk kayak ngebuang-buangin semuanya supaya kita lebih bahagia, kita lebih happy. Dan kalau Anda pendem ya, Anda coba untuk kendalikan kontrol, ya itu yang justru bikin meledak. Banyak orang yang kayak belajar memendam emosinya, ya kayak mengendalikan emosi. Misalnya kayak coba tenangkan diri, tarik nafas, tenangkan diri, berdamai dengan diri sendiri. Nah itu contoh-contoh, misalkan belajar bersabar, ya sabarnya sampai benar-benar kayak dipendam, sabar, ibarat kayak kesel, tangan udah genggam tapi ditahan.
Nah, itu biasa kena ke tubuh fisik sendiri. Nah, ujungnya biasa fisiknya yang gampang sakit-sakitan. Entah kena GERD lah, apalah, itu ya efeknya banyak ya. Jadi kalau misalkan sakit-sakit di tubuh fisik macam-macam bisa kena ya. Ya. Nah, jadi kemarin saya ngadain kayak polling kecil di kelas di grup ya, grupnya DOATRT practitioner yang mereka praktisi-praktisi DOATRT. Mereka kasih banyak banget ya, ternyata pas mereka buangin emosinya itu sakit-sakit menahunnya pada hilang ya, yang asma apa segala macam. Kemarin kan saya udah kasih bacain ya. Nah, jadi itu penting banget teman-teman. Jadi please jaga ya kan pikiran kita supaya kita tenang, happy gitu ya. Biar nggak terbebani, karena kalau terbebanin ya bisa mengganggu kesehatan kita. Terus yang berikutnya yang tadi yang paling penting yang pengen saya bahas, memang berani menolak, berani berkata tidak. Kalau memang Anda tidak berniat untuk melakukan itu, lebih baik Anda tidak lakukan. Karena daripada Anda bohongin orang, Anda seolah mau, tapi Anda juga sebenarnya nggak mau gitu. Daripada hidup merasa terpaksa, lebih baik Anda mengatakan tidak. Tidak ada yang salah dengan Anda berkata tidak gitu. Yang salah adalah berkata tidak, tapi Anda nggak iakan. Maksudnya dalam artian, bukan ya. Yang salah adalah berkata iya, tapi tidak Anda iakan. Misalnya contoh ya kayak tadi ya, jadi kayak di ghosting. Ya kan, saya bilang iya, tapi setelah 4 tahun baru saya cariin lagi gitu ya. Karena saya merasa saya juga belum fulfill gitu, belum cukup. Kayak kemarin yang waktu saya masih ingat, saya ceritain kepada teman-teman semua, saya dimintain bikin buku sama salah satu kenalan saya. Ya tadinya kami kenalan baik gitu ya, semuanya oke banget, dipaksa-paksa saya udah bilang, aduh saya nggak ada waktunya, saya nggak bisa, please tolong jangan gitu ya. Tapi dipaksain terus, ayo dong tolong kamu bantulah gitu, kan kamu bisa, gini kamu udah pernah bikin buku, gini. Tapi saya nggak bisa nulisin buku buat orang lain, saya bilang ya kamu tolonglah, ini anak tante kan perlu gini, kamu tuh emang bagus, gini, tolong bantu saya, kata dia begitu. Ya udah, akhirnya saya iyain. Tapi ternyata ya itu, akhirnya jadi saya ghosting. Kenapa? Karena ya saya mau bilang nggak bisa. Saya iyain juga saya, kerjain, ampun dah, buku saya juga masih banyak banget yang belum saya selesaikan gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat nih, saya lagi masih ngelisting topik tema yang belum selesai gitu, yang saya udah janjikan dari kemarin-kemarin. Saya udah ghosting Gramedia udah 1 tahun yang lalu kali ya, dari Pak. Bayangin teman-teman, Pak Wandi S. Brata aja saya ghosting ya, itu direktur utama Gramedia, sampai nanyain, Mas Reo mana ini, katanya udah mau disetor ke Gramedia, gak disetor-setorin naskahnya kata dia. Jadi ya begitulah, kadang-kadang mungkin problematika perfeksionis juga, tapi enggak sih. Saya lebih ngeliat karena DOATRT ini developing terus ya, sekarang sudah mulai masuk ke format akhirnya ya, maksudnya kayak udah di space yang ya udah cukup lah menurutku, ini udah beres gitu. Karena setiap hari kayak sekarang tuh ngeberesin emosi yang kayak bertahun-tahun udah nggak ada ribet-ribetnya lagi gitu ya. Maksudnya simple banget, dan teman-teman yang di grup itu pada praktek sendiri buang emosinya. Jadi kayak nggak susah lagi gitu. Ini Kak Cita aja nanyain, mana nih anak bimbingan saya hilang katanya gitu ya. Di ghosting juga ini guru pembimbingnya. Nah jadi kayak hari ini aja session tadi ya nggak butuh waktu lama gitu buat buang emosinya. Katanya bebannya udah 5 tahun ya, dirasakan berat gitu, nggak hilang, udah pergi ke sana sini gitu ya. Terus begitu ketemu saya, ya udah nih coba lakukan ini ya, langkah-langkahnya saya kasih tahu gitu kan. Habis itu dia buangin emosinya, nggak sampai 5 menit dia udah ketawa-ketawa ya, lebih dari 5 menit, maaf ya, 7 menit tepatnya. Jadi 7 menit kemudian dia udah ketawa-ketawa, udah seneng, dia bilang rasanya udah gak ada, kok bisa begini ya, kemarin tuh kayak berat sekali, kok hari ini kayak kosong, padahal sudah siapin ceritanya semuanya buat saya ceritain ke Koko segala macam. Nah itu kayak like it's very very simple, very very easy. Sekarang kayak gak ada yang susah buat buang emosi bawah sadar ya, rata-rata tuh sangat-sangat simple sekali. Ya kadang mungkin ada yang beratnya minta ampun, yang udah temanya udah kayak wah beruban. Nah itu mungkin kadang-kadang ya itu yang jadi challenge gitu ya. Nah cuman rata-rata gampang. Nih kayak tadi dokter Lagawa juga sharing-sharing, cuman ngobrol dari WA doang. Dok sikat yang ini, dok sikat yang ini, jebret hilang, langsung ketawa-ketawa tuh dia, hahaha ya. Jadi kayak
masa lalu memang urusan emosi itu sesuatu yang sulit, yang kita tahu kita harus kayak butuh waktu bertahun-tahun untuk berurusan dengan emosi kita, ataupun kita harus bersesi-sesi, kita harus berjam-jam. Bagaimana kalau Anda tidak perlu untuk kita bisa memangkas semua proses-proses itu dan kita hanya fokus kepada hasil yang ingin kita raih. Dalam urusan emosi yang paling penting adalah hasil, bukan prosesnya. Jadi prosesnya mungkin Anda bisa pangkas, hasilnya Anda dapatkan, baru Anda mikirin prosesnya. Jadi kayak dibalik formatnya. Ya, proses penting nggak? Proses penting, tapi dibalik aja. Jadi pertama masuk dulu ke proses melepaskan dulu, setelah itu baru Anda mau kasih pemaknaan baru, kasih edukasi lagi, itu simple banget. Tuh kata dokter Lagawa, gue takjub cuman digituin doang katanya. Ya iya, emang sangat-sangat simple banget ya, sistem ini kayak paling simple ya yang pernah ada. Dan memang banyak yang bingung, banyak yang kaget, banyak yang nggak percaya. Karena waktunya cuman sebentar bisa ngerasa ringan sekali gitu ya. Yang kayak udah beban bertahun-tahun gitu, cuma 5 menit selesai. Ya memang semudah itu sih ya. Jadi kayak sulit dikatakan tapi bisa Anda rasakan kalau Anda yang ngerasakan sendiri kayak gitu. Nah, jadi gitu. Katanya Cinoviana, IC cukup rusuh di grup saja ya. Yes, jangan terlalu rame di Instagram ya. Fokus kepada materinya, jangan ngobrol kanan kiri ya. Katanya Kak Handayani Anas kayak mimpi. Oke, sip, mantap. Yes, betul banget. Tapi ya mimpi yang jadi kenyataan. Banyak yang mimpi pengen banget untuk ngebuang emosinya, ngeringankan rasa semuanya ya dalam waktu yang sangat singkat ya sekarang bisa gitu ya. Udah nggak susah lagi karena kuncinya udah ketemu. Oke, ibaratnya kayak selama ini kita coba buka brankas, tapi kita nggak punya kuncinya. Jadi kita kayak selalu kayak harus ngeker, diputer-puter. Pernah nonton ya filmnya ya, ketika mau ngejebol brankas itu. Jadi orangnya harus kayak pakai alat segala macam, stetoskop didengerin satu-satu pelan-pelan diputer-puter gitu ya. Kalau salah bisa terkunci brankasnya, alarmnya bisa nyala kayak gitu. Tapi kalau kita datang kita bawa kuncinya, kita tinggal ceklek gitu ya, puter kiri, puter kanan, puter kiri, puter kanan, langsung pintunya kebuka tanpa kita harus susah payah gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ilustrasinya. Ibaratnya kuncinya sudah ketemu, sangat-sangat mudah sekali, gampangnya luar biasa. Ya, kalau misalkan emang yang di postingnya itu bohong semua, pasti saya udah dikomplain ya sama customer gitu ya. Ya, tapi ya bersyukur mereka semua happy senang-senang saja. Oke, so kita bahas lagi teman-teman yang tadi, balik lagi ke topik. Ya, intinya adalah kita boleh untuk berkata tidak dan tidak ada yang salah dengan berkata tidak. Kalau misalkan kita berkata tidak kalau misalkan kita sulit untuk berkata tidak, disitulah masalahnya muncul. Jadi apa yang membuat Anda tidak memilih untuk jujur kepada diri Anda sendiri dan kepada orang lain? Kalau emang Anda tidak mau, Anda mengatakan tidak mau, dan Anda berpegang kepada pendapat Anda sendiri. Apa yang Anda nilai ketika Anda berkata tidak? Gitu. Kalau misalkan Anda bilang enggak, terus gimana? Coba dirasain. Kalau misalkan emang Anda berkata tidak dan Anda nggak berani untuk bertahan dengan omongan Anda dan Anda harus membohongi orang lain dengan kata iya, kan di situ masalahnya. Jadi segala hal yang muncul terkait dengan kalau Anda berkata tidak, misalkan nggak enak atau takut menyakiti hati orang lain atau hal-hal lainnya yang muncul. Misalkan Anda takut dibilang jelek, Anda takut dibilang nggak peduli, nggak peka sama orang lain, Anda takut mungkin dibilang nggak bener, dan semua rasa-rasa yang terkait dengan hal ini, perhatikan semuanya, sadari, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan, tarik nafas pelan, tahan dan lepaskan. Ini yang bilang nggak enak hati kok, oke. Terus takut menyakiti, takut salah ambil jawaban, oke. Takut orang kecewa, oke. Semua rasa takut-takutnya, biarin aja orang kecewa, semua yang tidak mengizinkan Anda jadi orang yang paling mengecewakan di atas dunia. Semua energi yang muncul terkait dengan hal ini, energinya sadari, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan, tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Saya takut dibilang tidak nurut, ngapain nurut? Semua yang tidak mengizinkan Anda bergerak dari. Oke, nurut juga jadi kayak sebuah keharusan ya. Jadi kayak Anda harus ngejawabin, harus iya gitu segala macam. Akhirnya jadi kayak, ya kadang-kadang itu sih ya, itu mesti dibahas lagi, tema yang lain lagi tuh.
Takut dibilang sombong, takut. Oke, semua ketakutan Anda terkait dengan hal ini sadari. Semua yang tidak mengizinkan Anda untuk dibilang jadi anak yang paling sombong seatas bumi sekalian. Ya, ataupun orang yang paling gak peka, orang yang paling konslet, paling durhaka, dan semua energi yang terkait dengannya yang muncul. Sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan semua. Tarik nafas pelan. Dan lepaskan. Takut dibilang pelit, gak apa-apa, saya pelit. Dan semua rasa yang muncul, sadari, terima, ambil pesannya, diikhlaskan, lepaskan, tarik nafas pelan. Lepaskan, dan semua yang bikin gak tegaan, semuanya konsep gak tega. Ya, dan Anda tega sama diri Anda sendiri, tapi Anda gak tega sama orang lain. Anda menyusahkan diri sendiri, tapi Anda gak mau menyusahkan orang lain. Jangan mau disusahkan sama orang lain, biarkan susahnya dia jadi milik dianya sendiri. Kecuali kalau memang Anda memilih untuk membantunya. Dan semua yang muncul terkait dengan hal ini, sadari, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan. Tarik nafas pelan. Tahan, dan lepaskan. Ya, jadi kalau misalkan mereka mau minta dibantuin, kalau Anda mau membantu, bantulah. Tapi kalau misalkan mereka biasa akan banyak mengancam, mereka akan banyak bilang pakai cara-cara yang kayak, udah kaya lu, sombong lu, kayak gitu misalnya. Atau ya gue tau lah lu udah sultan sekarang, apalah artinya gue orang gak punya, gue orang susah, dulu kita sama-sama, ya lu temen gue, tapi ya udahlah, emang sekarang kan kita sudah berbeda, gini. Nah, orang yang dia akan bisa pakai seperti itu, ya, jadi menggunakan cara-caranya dia sendiri. Nah, ketika dibilang begitu, ya lu emang gini, lu udah beda kastanya sama gue. Ketika dibilang begitu, jawab apa? Jawab aja, betul, kasta gue memang sudah berbeda. Terima kasih ya, udah jadi teman gue selama ini. Oke ya? Aduh, nanti saya dibilang sombong gimana kok? Ya bodo amat, semua yang tidak mengizinkannya, semua energi yang tertrigger dari kalimat ini, sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan. Tarik nafas, tahan, dan lepaskan. Dikatain tidak peduli, sombong, lupa diri. Ya, saya suka lupa diri, bilang aja begitu. Terima kasih ya, saya memang lupa diri, saya memang sombong. Terima kasih, saya nggak peduli pusing lagi ya. Terima kasih, tarik nafas dan lepaskan. Sombong amat katanya Stefani. Ya, abis mau gimana lagi? Kadang orang kan menggunakan hal-hal seperti itu ya, yang dengan sengaja untuk memanipulasi kita. Ya kan, karena apa? Mereka menggunakan kalimat-kalimat itu untuk supaya apa? Intinya lu kasih duit ke gua. Ya kan? Misalkan, Kak Stefani nih sekarang udah kaya, sombong banget nih, nggak bagi-bagi saya. Aduh, udah beda kasta aja kakak, jadi nggak kasih deh. Kakak gini. Oh, makanya sini kasih saya gitu kan? Maksudnya kan begitu, ujungnya balik kasih gua dong gitu ya. Nah, jadi akan ada orang yang bisa memanfaatkan dan menggunakan cara-cara yang memang mereka gunakan untuk senggol-senggol kita gitu ya. Dan kita nggak perlu pusingin. Dan semua hal terkait dengan hal itu, sadari, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan. Tarik nafas bang, tahan dan lepaskan. On the other hand, kalau emang Anda pengen bantu, bantulah. Nggak ada yang salah dengan membantu orang. Ya, tapi Anda bisa tahu mana yang memang lagi mau coba ngorek-ngorek apa yang Anda punya. Ya kan, dengan memanfaatkan Anda, atau memang mana yang lagi sulit dan pengen dibantu. Dan Anda juga kembali lagi, kalaupun kalau mereka lagi sulit dan Anda dimintain bantu, kalau itu jadi menyulitkan Anda tidak perlu membantu. Sekali lagi, kalau Anda membantu mereka jadi menyulitkan Anda tidak perlu membantu. Ya, kembali lagi, fokus kepada diri sendiri. Selalu lingkar utama adalah lingkar diri sendiri, lingkar kedua baru lingkar orang lain. Ya, baru lingkar sesama ya. Jadi lingkar keluarga, diri sendiri, habis itu keluarga baru sesama baru lingkar semesta baru lingkar pencipta. Ya, jadi selalu itu yang dijadikan pedoman utama. Kalau misalkan Anda membantu orang lain tapi Anda sendiri jadi susah, dan kalau Anda sendiri belum fulfill, maksudnya kayak Anda pun masih ada kebutuhan, masih ngurus ini, masih ngurus itu, keluarga Anda belum semuanya selesai, belum sampai punya ini, punya itu, ya nggak usah repot-repot buat ngurusin orang lain gitu ya. Fokus bantu diri Anda sendiri dulu. Karena tadinya gini, ada kisah duplikasi orang susah ya. Ini yang paling banyak di Indonesia. Ada orang susah, dia baru mau mulai berusaha, baru mau mulai naik. Tiba-tiba ada orang susah lain dari bawah. Orang susah lain dari bawah minta duit, minjem.
Pakai cara, oh lu udah gini, akhirnya lu inilah, gini gitu. Akhirnya yang ini bantuin orang yang ini. Apa yang terjadi? Akhirnya jadi ada 2 orang susah. Ya, karena orang setengah susah mau naik, ditarikin sama orang yang susah, akhirnya ada 2 orang susah. Ya. Terus ada lagi nih orang lain yang baru mau naik lagi. Yang ini susah nih. Aduh, kemarin saya dipinjam orang gini. Kamu tolong bantuin saya dong. Saya gini, nanti kalau dia bayar saya akan lunasin. Pinjam dari yang ini. Yang ini masih setengah. Jadi susah lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Rame-rame ngegeng, jadi orang susah-susahan sama-sama. Itulah yang kenapa bikin jadi banyak orang susah di Indonesia. Ya, karena mereka saling fokusnya bantuin orang lain karena itu yang dianggap mulia. Jangan salah, bukan saya bilang jangan bantuin orang lain. Sekali lagi ya, bukan saya bilang jangan bantuin orang lain. Perhatikan kata-kata saya baik-baik ya. Awas ya, saya tabokin nih kalau misalkan sampai konslet ya. Jadi kita boleh gak bantuin orang lain? Boleh. Tapi pas kita memang sudah di posisi yang boleh membantu orang lain. Atau Anda boleh porsiin membantu orang lain. Misalkan Anda udah sisihkan setiap bulan gak boleh lebih dari 10%. Ingat sekali lagi berapa? Gak boleh lebih dari 10%. Sekali lagi ya, gak boleh lebih dari berapa? 10%. Mau bantu lebih banyak, naikin dulu penghasilan Anda. 10% Anda akan semakin tinggi, semakin besar. Ketika 10% Anda semakin besar, Anda bisa kasih lebih banyak. Tapi jangan pernah Anda kasih lebih dari 10% dulu pas di awal. Kalau nanti mau kasih lebih banyak, terserah Anda. Ya, Anda sparekan dulu supaya apa? Anda bisa berdiri dulu. Ya, makin lama makin tinggi. Ketika Anda sudah sangat tinggi, Anda bantuin ini tuh jadi geli-geli doang, ngerti gak? Ya, jadi kalau Anda mau bantuin, kalau Anda di posisinya udah di atas, Anda mau bantuin yang di bawah, itu geli-geli. Jadi Anda bisa bantuin tuh enak gitu loh. Bisa bantu Anda mereka naik juga gitu. Ya, tapi kalau misalkan Anda nggak pernah nyampe di sini, Anda udah mau di sini langsung bantuin, akhirnya ini rame-rame kayak saling tarik. Yang kayak kepiting mau keluar dari atas, ditarik, dijepit, dijatuhin lagi. Kepiting naik, mau dijepit lagi gitu ya. Jadi kalau misalkan kayak ilustrasinya, selalu dibilang makanya kuatkan diri sendiri dulu. Jangan langsung sibuk bantuin yang lain dulu ya. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi kayak harus balance hidup itu ya. Jadi salah satu keseimbangannya di situ ya. Bukan balance berarti balance gitu juga. Nggak balance juga boleh sih. Cuman maksudnya buat di awal ya, please tolong ditahan dulu. Nanti kalau udah kaya, lu kasih dah. Nih kayak biar ngasih 10% dari 10M. Betul banget katanya Kak Gustina Bayu. 10% dari 10M adalah 1 miliar. Anda ngasih itu lebih enak, geli-geli. Gitu. Tapi kalau misalkan dari awal Anda udah ngasihnya banyak-banyak, Anda kapan mau gedenya gitu loh. Nah, jadi begitu udah gede nanti Anda bisa bantu lebih banyak. Jadi yang pertama justru di awal-awal Anda perlu tahan-tahan dulu ya. Jadi jangan langsung main kasih-kasihin semuanya gitu. Nah, itu nanti malah jadi memberatkan diri Anda. Keluarga Anda gak happy. Banyak orang ya yang sering sibuk bantuin orang lain, keluarga sendiri lupa dibantu. Nah, jadi jangan baik kepada orang lain tapi lupa baik kepada diri sendiri. Beresin diri sendiri dulu, beresin keluarga sendiri dulu, baru sibuk ngurusin orang lain ya. Dan memberikan kepada orang lain belum tentu dia juga bikin dia jadi naik. Seringkali memberi itu malah jadi membuat mereka terus di dalam kondisi yang sama. Ya, jadi perlu untuk bisa mereka dikasih space juga untuk bertumbuh. Membantulah mereka dengan tidak membantu mereka. Perhatikan kalimatnya, membantu dengan tidak membantu. Banyak orang sibuk untuk membantu orang lain. Nah, sebenarnya bisa membantu dengan tidak membantu. Karena ada bel. Ya, jadi kayaknya udah waktunya saya menyelesaikan sesi ini. Karena saya harus ikut kelas lagi ya, jam 7. Thank you teman-teman semua. Tadi udah diteleponin nama coach saya, dicariin. Sampai ketemu lagi di live yang berikutnya. Semoga bisa membantu teman-teman punya insight lagi yang lebih oke ya. See you again semuanya. Bye-bye. Love you all. Thank you. Dah.